Core bisnis kita yang paling utama itu adalah pabrik pengolahan coklat. Sesuai peraturan Menteri Perdagangan, yakni gabah kering petani itu adalah 4.000 jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Miko Priando di acara Meja Miko. Kali ini kita akan berbincang, berdiskusi dengan salah satu tokoh pergerakan, seorang aktivis yang banyak bertahun-tahun berjuang bersama rakyat, memperjuangkan berbagai persoalan-persoalan rakyat, terutama petani, buruh, kaum miskin kota, dan lainnya. Tapi kini beliau bukan berubah haluan, tapi agak bergeser pengabdiannya dari dunia gerakan ke dunia bisnis, yang banyak bersentuhan dengan bisnis, karena beliau saat ini memimpin salah satu badan usaha milik daerah, BUMD, di Kabupaten Pesawaran. Sekarang saya sudah bersama dengan Bung Ahmad Muslimin. Kalau di Lampung sudah tidak asing sebenarnya, tidak perlu diperkenalkan lagi, karena memang aktivitas dan pergerakan di Lampung memang selalu ada beliau, baik itu dalam persoalan-persoalan sengketa tanah, persoalan-persoalan buruh dan kaum miskin kota, dan yang lainnya. Bahkan beliau pernah terlibat dalam aksi 1000 km kalau nggak salah ya, dari Jambi ke Jakarta, karena memperjuangkan hak-hak ini warga adat di Jambi. Nah, suku anak dalam SAT. Nah, tapi hari ini kita akan berbincang soal seputar BUMD-nya, karena kalau soal pergerakannya tidak perlu kita bahas karena masyarakat udah banyak tahu juga. Selamat pagi, ya, Bung pagi, Muslimin. Gimana aktivitas saat pandemi ini? Ya, di saat pandemi ini luar biasa ya, karena kita harus mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, maupun di rumah aja ya. Nah, namun sesungguhnya dengan adanya pandemi 19 ini adalah sebuah peluang besar untuk masyarakat maupun pengusaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Oh gitu, malah ada potensinya di situ. Kenapa? Kita saat ini memang hidup di era digitalisasi. Di era digital ini, dengan masyarakat ada di rumah saja, maka ketika dalam mengembangkan bisnis, dia harus linear dengan era digital tadi. Yakni berkaitan dengan bisnis information, communication, teknologi. Benar-benar harus bergeser ke sana ya. Ya, harus bergeser. Jadi pandemi ini justru jadi momentum untuk bergeser ke arah itu. Jadi dengan adanya Trisula tadi, yang ICT, Information Communication Technology, maka bisnis itu akan menjadi sebuah yang lancar, kemudian mudah untuk didapatkan oleh masyarakat. Nah, tentunya information ini bisa dengan teknologi, bisa juga dengan tidak. Benar-benar. Ya kan? Kemudian communication juga begitu. Communication itu bisa dengan teknologi, bisa dengan tidak. Kemudian teknologi jelas, dia untuk mempermudah aktivitas dalam bisnis tadi. Salah satu contoh sebelum ada pandemi itu Nadiem Makarim membuat namanya bisnis ICT dengan membuat aplikasi saja. Benar-benar. Nah, sekarang Gojek jadi raksasa malah. Dan sudah bisa mampu membeli 70 PT yang sudah established, bahkan udah diakuisisi. Dan dia bisa memberdayakan usaha masyarakat UMKM juga. Nah, begitu juga ketika bicara tentang perusahaan perseroan daerah, PT Aneka Usaha atau J Utama, BUMD Pesawaran. Nah, kami kemudian coba ambil peluang itu juga. Menggunakan peluang itu dengan bisnis ICT yang kita kembangkan, walaupun memang belum bisa
sesuai dengan keinginan kami ya kan. Bicara bisnis ICT juga tidak mudah. Karena harus adaptasi yang panjang juga. Dan kemudian memang membutuhkan teknologi yang mengacu kepada big data. Benar. Nah, tanpa ada big data juga bisnis ICT itu juga kurang mumpuni. Kenapa? Di bisnis ICT itu jantungnya nanti di big datanya sebenarnya. Kita bisa mengetahui di area mana yang banyak orang pesan A, pesan B, pesan C, sehingga disitulah nanti kita share. Beroperasinya di situ. Oke, ini kita buka aja karena kita sebelum masuk sini kita udah cuci tangan, udah cek suhu biar agak ini suaranya. Nggak apa-apa kita buka. Ini Bung Muslimin, sebelum kita berbicara jauh soal BUMD di Pesawaran, saya dan penonton juga pasti pengen dengar apa yang mendorong Bung Muslimin dari aktivis gerakan bahkan memimpin, nggak tahu masih ketua PRD atau udah demisioner sekarang? KPW udah demisioner. Sudah demisioner dan memang kita ketika ditawarkan untuk BUMD memang udah habis masa jabatan. Apa yang membuat Bung Muslimin bukan banting setir sih, tapi berubah haluan yang cukup besar dari gerakan yang mengurus begitu banyak aktivitas di masalah rakyat, ini langsung terjun ke BUMD. Apa yang mendorong Bung Muslimin? Ya, yang mendorong kita melihat badan usaha milik daerah itu adalah sebuah challenge yang harus diambil. Kemudian kita mempraktekkan teori yang sudah pernah kita dapatkan. Bagaimana mengkapitalisasi sesuatu yang kemudian yang bersifatnya ekonomi kerakyatan. Benar. Tentunya ini kan hal yang challenge banget ya. Benar. Tantangan besar itu. Tantangan besar yang memang harus kita pilih. Walaupun tidak mudah juga ya karena beradaptasinya. Dikarenakan bicara manajemen itu luar biasa ya. Karena kita harus. Tapi di gerakan juga punya manajemen gerakan ya. Ada gerakan. Tapi tentunya beda. Ya. Benar. Dikarenakan apa? Manajemen itu harus dilandasi yang namanya sebuah perencanaan. Benar. Gitu juga ketika saya jadi aktivis, itu semua ada perencanaan. Nah, tapi perencanaan dalam bisnis dengan perencanaan dalam gerakan, core-nya beda jauh kan? Ya kan, kenapa? Kalau di badan usaha milik daerah Pesawaran ini, saya harus bisa mengkapitalisasi yang kemudian menghasilkan profit. Benar. Jadi ada profit oriented, tapi kemudian juga tidak mengesampingkan PP nomor 54 tahun 2017 tentang di situ tentang BUMD. Juga BUMD itu ada beban moral di persoalan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi itu ada tingkat kesulitan tersendiri untuk melakukan business matching. Business matching antara sosial, kemudian sosial itu juga harus menciptakan social entrepreneur. Benar. Nah, kemudian di soal engineeringnya juga harus diperhitungkan sehingga tidak merugikan. Sampai dengan di resiko itu juga harus dimatchingkan sampai dengan kita harus menghitung dari semua lini sehingga tidak ada kerugian dan kemudian bisa menghasilkan profit yang betul-betul menguntungkan. Namun di saat pandemi ini ya yang besar pun collab bahkan apalagi ini rintisan, apalagi BUMD Pesawaran sedang mengalami masa yang memang sulit. Kita lagi merintis gitu. Benar. Nah, artinya BUMD Pesawaran sudah saya tekuni ya kan, sudah berlangsung 1 tahun. Udah 1 tahun ya di sini. Ya, karena kita mendapatkan SK itu tanggal 4 Maret 2020. Oh iya, udah setahun pas. Dan ini tanggal 8 Maret 2021, artinya lewat 4 hari. Dan hari ini adalah Hari Perempuan Internasional. Benar. Ya. Nah, artinya luar biasa. International Women Day. Ya. Kita punya wawancara hari ini atau kita live atau apalah ini namanya ya kan. Nah, artinya
ada sesuatu juga yang kami lakukan juga di dalam ranah pemberdayaan perempuan. Nah, di situ kami datang ke desa-desa, kemudian ada KWT, kelompok wanita tani, khususnya petani coklat. Nah, itu kami edukasi agar dia tidak menunggu hasilnya terlalu lama dari panen buah coklat. Maka kita edukasi daun muda coklat itu diolah menjadi keripik, keripik daun coklat. Kemudian ketika panen, ya kan, supaya pemasarannya baik, itu juga kita ajarkan dia menjadi kering fermentasi, sehingga kita beli dengan harga 47.000 per kilo. Oh gitu. Dan kemudian kulitnya juga, kulit luarnya kita edukasi, itu dibuat keripik dengan kerupuk kulit coklat. Oh gitu. Iya. Jadi coklat itu mulai dari biji sampai kulitnya dimanfaatkan semua itu. Iya. Oh, jadi itu BUMD semua yang kita memberikan edukasi. Nah, jadi KWT di Kabupaten Sawara itu sudah ada yang menekunin itu. Jadi mereka ketika harga anjlok biji coklat itu, mereka sudah ada penghasilan dari daun coklat dengan benar. Sehingga perekonomian rakyat juga terbantu. Bung Muslimin, BUMD Pesawaran kan ya bisa dikatakan masa rintisan lah. Ini masa rintisan, kemudian modal juga ya 1 miliar bagi bagi sebuah usaha seperti BUMD, yaitu relatif kecil bilang ini. Tapi kalau saya lihat aktivitas BUMD-nya kan cukup tinggi kan. Sampai saat ini core bisnis atau jenis bisnis yang diberdayakan BUMD itu apa aja itu? Kayak ada rumah makan juga, ada penginapan. Ada berapa unit usaha itu? Jadi core bisnis kita yang paling utama itu adalah pabrik pengolahan coklat. Walaupun kelasnya masih mini, tapi di situ kita berperan bagaimana kita mengelola mini pabrik pengolahan coklat ada di Jamang, itu bisa menghasilkan produk yang kemudian laku di pasaran dan mampu bersaing dengan produk-produk dari Ceres yang merupakan brandnya yang sudah kita kenal. Brand besar itu. Brand besar, tapi kita juga sudah membuat produk dengan merek Kahut ya. Kahut itu bahasa Lampung yang dipilihkan oleh Pak Bupati dalam rangka juga untuk pelestarian budaya. Saya udah pernah lihat itu. Kemasan dan rasanya sebenarnya nggak jauh beda dari coklat-coklat yang ada di mall-mall juga. Jadi kalau sayang ya kan, dan kemudian ada yang candy, ada yang bar, kemudian ada juga yang minumannya 3-in-1, kemudian ada minyak nabati coklat, kemudian ada tepung coklat yang itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, terbaru kita juga membuat minuman rempah, namanya itu adalah Cola Boba. Nah, Cola Boba ini lagi tren tuh boba itu. Iya. Kita coklat, La-nya itu adalah kapulaga. Jadi perkawinan silang coklat dan kapulaga. Nah, boba sendiri itu adalah dia dari singkong. Oh gitu. Ya. Jadi boba itu singkatan dari bola-bola tapioka. Nah, tapioka itu dari singkong. Jadi dicampur coklat yang tadi itu. Sehingga dia menghasilkan alergen yang bisa mencegah dan mengobati flu, pilek, demam. Oh gitu. Ada. Selain dari untuk cemilan, dia ada manfaat kesehatan juga. Ya, kemudian menyegarkan tenggorokan, menghangatkan badan. Luar biasa itu produk. Dan ini belum kita produksi massal karena masih harus melalui beberapa uji coba untuk izin edar ya. Iya, sehingga nanti kalau sudah selesai baru kita produksi massal dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat, bisa meningkatkan imun tubuh. Nah, kemudian kita juga punya core bisnis atas arahan Pak Bupati untuk menopang program pemerintah pusat tentang ketahanan pangan. Di situ kita kemudian memproduksi beras andan Jamang. Kita beli yang punya gabah basah punya petani sesuai
peraturan Menteri Perdagangan, yakni gabah kering petani itu adalah 4.200. Kemudian kita keringkan dengan apatunya sudah jadi, dengan dua kualitas, medium dengan premium. Kemasannya 5 kilo, 10 kilo dengan 25 kilo. Dan dari hasil penjualan beras dari mulai produksi di bulan Mei sampai Desember itu 900 juta lebih. Pesawaran memang punya lahan persawahan yang punya luas. Jadi Pesawaran itu di 148 desa ada sawahnya semua. Baik itu yang sawah irigasi maupun sawah non irigasi maupun perladangan. Berarti memang stok untuk gabah segala macam itu melimpah di Pesawaran. Bahkan boleh dikatakan Pesawaran itu juga champion dalam hasil panen padinya. Oh gitu. Nah, jadi selain coklat dia champion, juga padi juga champion, kemudian juga cabenya juga dia champion. Nah artinya Kabupaten Pesawaran kita melihat memang ada potensi itu di hortikultura dengan apanya pangan dan palawija. BUMD Pesawaran juga melakukan trading komoditi itu. Nah, kemudian kita memilah trading yang mana, itu kita kepada hortikultura jenis rempah kapulaga. Itu juga kita buatkan program menjadi core business juga, yakni program Kapulaga Organik Makmurkan Petani Indonesia. Itu udah mulai jalan? Sudah. Jadi kita singkatnya kompi. Saat ini sudah ada lahan kompi seluas 200 hektar di Pesawaran. Ya, yang dikelola oleh masyarakat Dusun Tanggang di Desa Maja, Kecamatan Margapunduh. Nah, tanahnya itu adalah tanah negara, yang mana memang Pak Bupati punya program membagikan tanah negara untuk masyarakatnya agar bisa dikelola selama 35 tahun dan bisa diperpanjang dengan mengakses program perhutanan sosial. Nah, dan itu apanya sudah beliau lakukan. Sudah berjalan itu. Sudah berjalan. Jadi tanam kapulaga juga karena tidak membutuhkan tanah tunggal, bisa ditanam secara polikultur. Jadi bisa bersamaan ya. Ketika ditanam di tanah negara itu yang lokasinya tanpa harus menebang pohon. Benar-benar. Karena dia menjadi tanaman sisipan. Benar-benar. Oh iya, jadi nggak perlu kita nebang hutan lagi. Terus saya lihat juga beberapa kali kayak ada rumah makan di bawah, ada penginapan juga. Ya. Nah, jadi kemudian kita di dalam apanya melakukan percepatan ya untuk pertumbuhan BUMD sendiri, kita melakukan ekspansi ke Bandar Lampung. Oh gitu. Ya, ekspansi di Bandar Lampung, kita apanya buka kantor cabang, kemudian kantor cabang itu dia punya unit bisnisnya, ada homestay, kemudian ada cafe dan resto dan galeri. Nah, sehingga gedungnya kita beri nama Gedung Kemilau Pesawaran. Oh, lokasinya di mana itu? Itu di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 15 depan Hanjung, Kelurahan Panjang. Kecamatan Panjang. Disitulah kantor cabang BUMD di Kota Bandar Lampung melakukan aktivitasnya. Nah, namun di saat pandemi seperti ini, kita belum juga bisa seperti yang sebelum pandemi karena semua mengalami itu kalau itu. Dan ada pembatasan waktu ya kan, kita harus taati. Tapi alhamdulillah tetap bisa berjalan. Berjalan ya kan, walaupun belum sesuai harapan. Karena memang situasinya kalau yang ini. Situasinya yang luar biasa dampaknya. Oke, Bung, kalau buat BUMD itu kan kalau di Jakarta sama di Lampung itu kan pasti berbeda karena memang ininya berbeda. Kalau Bung Muslimin ngelihatnya seperti BUMD Pesawaran ke depannya, harapannya bisa ya walaupun tidak sama dengan BUMD di Jakarta di tempat itu seperti apa potensi atau peluangnya ini? Peluangnya sangat besar dan kemudian juga Pak Bupati Haji Dendi Ramadona Kaligis ST MTRIP sebuah pola yang menginspirasi dengan adanya melon
di Hortipark. Jadi Hortipark itu perdana di Provinsi Lampung hadirnya wisata melon. Oh, yang di launching Pak Gubernur kemarin itu. Pak Kapolda bersama Pak Bupati dan Pak Dandim. Nah, di penanaman kedua ini kemudian dibuat skema. UMD menjadi off-taker sebagai penyedia kebutuhan petani maupun di kebutuhan modal. Ya kan? Nah, dan kita tidak sendirian, kita bersama para mitra kita, dan kemudian juga ada penyedia benihnya, kemudian juga ada mentoringnya, kemudian ada pendampingnya, Dinas Pertanian, yang mana itu 1 hektar lahan melon nanti itu akan didampingi oleh 1 orang PPL. Oh, jadi melibatkan PPL juga untuk ini ya. Iya. Dan tujuannya juga agar terjadi pola triple helix nanti ya. Jadi triple helix adalah kerjasama ABG. Tapi bukan angkatan ABG. ABG di sini adalah akademi, kemudian bisnis, kemudian government. Bersinergi lah di situ. Bersinergi. Akademi itu ada perguruan tinggi. Itu juga yang kemarin banyak kerjasama dengan pertanian Unila. Iya. Oh. Nah, jadi bisnis ada swasta, ada daerah, government ya kan, dari pemerintah desa sampai pusat. Nah, sehingga sinergitas inilah harapannya Pak Kadis Pertanian, terciptanya revolusi ekonomi tani responsif organik, yang beliau singkat menjadi retro. Ya kan? Jadi ke depan itulah yang jadi gambaran. Jadi kenapa dalam hitungan saya sendiri melon ya kan, melon itu modalnya 1 batang itu 5.000, mulai tanam sampai panen. Oh gitu. 1 batang itu, termasuk pemupuk segala macam itu. Dan kemudian dalam lahan 1 hektar dibutuhkan 21.000 benih. Nanti dia tumbuh jadi batang. Nah, 1 batang yang tumbuh itu nanti akan menghasilkan melon dia 4 kilo. Nah, sekilo sekarang harga jualnya kan dia fluktuatif. Nah, kalau sekarang 8.000 sekitar. Nah, dibeli bayar di tingkatan petani. Nah, kalau 8.000 dikali 21.000 batang, jadi ratusan juta lebih. Benar. Kalau di harga terendahnya 5.000 masih 400 juta lebih. Masih tetap untung dia. Masih tetap untung. Kenapa? Modal 5.000 dikali 21.000 batang berarti hanya 105.000. Ya, 105 juta. Nah, artinya 300% masih untung. 3 kali lipat ya ini. Berarti ke depan BUMD pesawaran ini akan lebih fokus pada core bisnis pertanian di sektor perkebunan pertanian, berarti coklat, melon segala macam. Karena itu bisa jadi wisata juga kan, untuk ini. Berarti ke situ nanti ininya. Bahkan untuk coklat, karena kita sudah ada hilirisasi industrinya, berupa pabrik, pasar, kemudian teknologinya, maka kita akan membangun edukasi wisata. Di situ nanti ada sekolah coklat, ya kan, kemudian ada wisata yang bisa dinikmati dan lain sebagainya. Jadi artinya nanti kedepannya coklat memang akan menjadi sebuah komoditas unggulan pasti Provinsi Lampung. Bahkan produk coklat kita itu ada logo anggota Kartu Petani Berjaya. Oh gitu. Iya. Kenapa ada logo itu? Dikarenakan petani coklat itu kita berikan edukasi, kemudian kita kerjasama dengan PT Bina Tani Berjaya yang dibentuk oleh Pak Gubernur, yang kemudian memberikan edukasi secara langsung, secara IT maupun secara di penanaman coklatnya seperti apa. Bisa jadi juga untuk bantuan modal juga itu. Iya. Terus Bung Muslimin, BUMD ini kan hampir semua daerah punya. Iya. Tapi kalau saya lihatnya kan memang BUMD Pesawaran ini yang dinamikanya kuat, ataupun setiap hari itu selalu ada kemajuan yang Nah, saya pengen tanya juga ini, Bung Muslimin pasti dengan keterbatasan modal segala macam, dengan aktivitas yang tinggi itu pasti
kalau mau bicara untung, kayaknya enggak deh kalau secara pribadi. Itu pasti banyak berkorbannya malah. Iya, kalau kita secara pribadi nih yang saya tanya. Pribadi, karena memang kita itu sudah mensedekahkan diri kita. Udah mewakafkan diri kita, sehingga ada pengabdian yang memang harus kita berikan tentunya. Nah, jadi kalau masalah pengabdian ini memang tidak terbatas. Mau nggak mau harus berkorban. Harus berkorban. Ya, seorang aktivis juga dia harus mempunyai militansi tanpa batas. Dan harus berkorban juga. Juga. Nah, artinya hal yang biasa itu. Karena memang udah latar belakang aktivis tadi, jadi nggak kaget lagi dengan berbagai pengorbanan itu. Ya kan? Karena apa? Ketika kita sudah mewakafkan diri, mensedekahkan diri, tentu harus mempunyai militansi. Benar. Ya, karena militansi ini tanpa batas. Ya. Jadi pengabdiannya luar biasa yang harus kita laksanakan juga, dari segi waktu maupun segi materi. Benar. Artinya Bung Niko mungkin sudah bisa membayang-bayangi seperti apa gitu. Iya, kan kalau orang itu kan berpikir ini direktur utama itu kan wah gimana ini. Tapi kalau direktur sebuah BUMD, apalagi masih rintisan, saya udah bisa ngebayangkan ini semua tenaga, pikir, materi semua yang ada malah dikorbankan itu kan, karena untuk sebuah usaha yang memang itu milik pemerintah dengan modal terbatas, ya kan, dan ini rintisan. Di mana tanggung jawabnya itu bukan hanya ngebangun sebuah bisnis dengan untung besar saja, tapi bisnis yang memang harus memberdayakan masyarakat luas juga. Jadi selama hampir setahun ini Bang Muslimin menyiasati dengan segala keterbatasan itu seperti apa? Kita melakukan environment, di-mix dengan engineering, kemudian juga di-mix dengan education. Nah, jadi dengan adanya environment, pemberdayaan masyarakat, ya kan, itu kita bisa menyerap hasil mereka, ya kemudian kita jual. Jadi kita menjadi handleman. Benar. Karena memang kendala juga biasanya usaha masyarakat itu di pemasaran, di pengemasan segala macam biasanya di situ. Kita masuk. Oh, benar. Tadi yang saya katakan, kami BUMD menjadi handleman. Benar. Jadi menjadi perpanjangan tangan dan memindahkan barang mereka ke orang lain sehingga laku, sehingga semua punya keuntungan. Luar biasa. Nah, kemudian di pemberdayaannya disitulah kita melakukan disertifikasi dari hasil panen petani tadi. Oke, benar. Sehingga dia yang murah menjadi dia mahal. Mahal, benar. Contoh kan kayak kapulaga. Kapulaga tadi tidak ada harga, nyaris tidak ada harga, benar. Tidak ada harga. Kemudian kita berani membeli waktu itu dengan harga karena barangnya memang nggak ada, 60.000 per kilo basah. Oh gitu. Iya. Di awal-awal. Di awal-awal. Kemudian naik pertaniannya, budidayakannya. Nah, sehingga hasil panennya juga meningkat. Di situ kemudian kita turun harga 40. Nah, saat ini kapulaga sedang panen raya berlimpah ruah. Oh, di pesawaran. Di pesawaran. Nah, itu kita beli 20.000. Oh gitu, malah udah turun. Tapi pemberdayaan itu tercapai kan, itu benar-benar. Kalau nggak kita kasih rangsangan, nggak mungkin begitu kan ya. Mungkin. Luar biasa. Mungkin ada 200 hektar lahan itu sudah benar-benar, dan yang terlibat pasti banyak sekali masyarakat dan terbantu itu. Oke, Pak Musi, ini pertanyaan terakhir nih. Apa harapan Bung Muslimin terhadap pemerintah terutamanya agar BUMD yang sudah Bung Muslimin jalanin ini yang memberdayakan masyarakat begitu banyak itu biar lebih maksimal lagi? Ya, harapan kita pemerintah daerah bersama stakeholder, kemudian bersama akademik, itu betul-betul bisa sinergi sehingga terciptanya triple helix tadi. Karena apa? Triple helix ini kan kata lain dari intisari Pancasila, yang gotong royong, kerja bersama di situ. Bersama. Kenapa? Di tengah pandemi ini maupun nanti setelah berakhirnya pandemi, tanpa kita melakukan kerjasama ABG tadi, itu nggak akan sulit bisa ya. namanya berkembang. Nah, artinya harapan saya mudah-mudahan di Pesawaran ini menjadi kabupaten pertama di Indonesia
dan jadi percontohan. Bisa mengaplikasikan dan mengimplementasikan triple helix tadi. Oke, amin. Begitu pemirsa, bincang singkat saya dengan Direktur Utama BUMD Pesawaran yang begitu luar biasa di tengah segala keterbatasan, di tengah pandemi, tapi mampu berkreativitas, mampu memberdayakan masyarakat yang begitu banyak sehingga masyarakat terbantu, BUMD-nya juga mengalami kemajuan yang luar biasa, dan mudah-mudahan ke depan pemerintah daerahnya, terutama Pak Bupatinya, Pak Dendinya, mau memberikan penyertaan modal yang lebih besar sehingga BUMD ini lebih maju lagi. Saya akhiri bincang singkat ini, semoga-moga membawa manfaat dan membawa pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.